Halo, perkenalkan nama saya Fadli Batulhaki. Di sini saya akan berbagi mengenai metode ilmiah dan metode rekayasa. Apa itu metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah itu sebenarnya merupakan kerangka teknik untuk melakukan investigasi untuk memperoleh pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru ini eh, tidak hanya pengetahuan yang benar-benar baru, tapi juga bisa jadi pengetahuan yang sudah ada tapi diperbaiki atau ditambahkan. Lalu selanjutnya, apa itu metode rekayasa? Nah, metode rekayasa ini merupakan kerangka teknik yang digunakan seseorang, seperti insinyur contohnya, atau juga tidak hanya seseorang, bisa juga tim, untuk mencapai suatu solusi yang diinginkan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Metode rekayasa sendiri itu dilandasi oleh suatu ilmu atau sains untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, dulu untuk mengambil air itu menggunakan sumur ya. Nah, sekarang untuk mengambil air, karena kalau menggunakan sumur itu harus menggunakan tenaga ya, sehingga akan cukup melelahkan, maka dibuatlah sebuah solusi, yaitu munculnya produk pompa air. Nah, pompa air sendiri itu dibuat menggunakan landasan ilmu atau menggunakan pengetahuan yang sudah dihasilkan dari metode ilmiah. Misalkan pengetahuan yang digunakan untuk membuat pompa air adalah tekanan hidrostatis. Nah, itu adalah sebuah contoh bahwa untuk melakukan metode rekayasa itu dilandasi atau membutuhkan suatu pengetahuan atau ilmu atau sains ya. Nah, lalu solusi yang dihasilkan dari metode rekayasa untuk menyelesaikan sebuah masalah itu biasanya berbentuk produk dan hasil kreativitas atau merupakan sebuah penemuan. Contohnya pompa air tadi, masalahnya adalah sulit ya untuk mengambil air menggunakan sumur, maka solusinya berupa produk, yaitu pompa air. Lalu ada langkah-langkah metode ilmiah. Oke, jadi langkah-langkah metode ilmiah itu yang pertama itu ada merumuskan masalah. Jadi masalahnya itu dilihat seperti apa, lalu biasanya dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Lalu setelah selesai merumuskan masalahnya, dicari landasan ilmunya. Landasan-landasan ilmu ini dicari seperti teorinya, hukumnya, dalil-dalilnya, dari referensi kepustakaan. Referensi kepustakaannya juga bisa berbagai macam, bisa buku, bisa paper, bisa dari hasil penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu setelah mencari landasan ilmunya, dari landasan ilmu itu dibuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan prediksi dari hasil penelitian yang dibuat di awal penelitian. Ada dua hipotesis, itu hipotesis deskriptif, yaitu pemaknaan dari suatu konsep. Jadi hipotesisnya itu berasal dari landasan ilmu yang sudah dicari sebelumnya. Ada juga hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menghubungkan variabel-variabel penelitian untuk diuji. Setelah membuat hipotesis, maka dibuat prosedur eksperimen. Jadi apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan eksperimen nanti itu dibuat prosedurnya dulu, supaya ketika melakukan eksperimen nanti eksperimennya akan lebih terstruktur. Jadi akan dijadikan pedoman saat melakukan eksperimennya. Nah, setelah prosedurnya itu selesai dibuat, maka dilakukan eksperimen. Eksperimen ini biasanya dilakukan berkali-kali, bukan biasanya ya, tapi lebih baik dilakukan
berkali-kali sehingga hasilnya maksimal. Nah, hasil dari eksperimen ini nanti dicek apakah eksperimen mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan hasil. Jika tidak mendapatkan hasil, kemungkinan ada kesalahan di prosedur eksperimen. Maka prosedur eksperimennya dibangun ulang dan melakukan eksperimen ulang. Nah, jika mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dianalisis. Karena hasil dari eksperimen ini sudah bisa disebut sebagai pengetahuan baru, itu nanti dicek apakah sesuai hipotesis. Hipotesis itu yang tadi prediksi ya. Jadi apakah hasilnya sesuai dengan prediksi di awal? Jika tidak, itu bisa dilakukan eksperimen ulang dengan landasan yang baru. Tapi landasan yang baru ini itu diambil dari hasil pengetahuan baru yang dilakukan eksperimen sebelumnya. Nah, jika sesuai hipotesis, maka bisa langsung dilakukan komunikasi penelitian. Biasanya berbentuk laporan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah metode rekayasa. Pada langkah-langkah metode rekayasa juga diawali dengan mendefinisikan masalah. Jadi dicari masalahnya, dilihat juga masalahnya seperti apa. Lalu setelah mendapatkan masalahnya, dirumuskan juga, biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Lalu setelah mendefinisikan masalah, lakukan background research untuk mencari landasan-landasan ilmu, landasan-landasan pengetahuan yang berkaitan dan mendukung untuk pemecahan masalah. Lalu setelah dilakukan background research, lakukan spesifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Biasanya spesifikasi kebutuhan ini berbentuk tabel atau bisa juga berbentuk poin-poin, berbagai macam lah ya bentuknya spesifikasi kebutuhan ini. Nah, nanti kebutuhan-kebutuhannya itu diuraikan. Setelah diuraikan, lakukan brainstorming. Jadi mengumpulkan ide-ide atau solusi-solusi yang dapat memecahkan masalah dan juga dapat memenuhi kebutuhan untuk memecahkan masalahnya. Lalu setelah ditemukan solusinya dievaluasi dan dipilih mana yang kira-kira solusi terbaik untuk dapat memecahkan masalah. Setelah brainstorm, evaluasi dan memilih solusinya, maka kembangkan prototipenya. Prototipe ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai solusi yang akan dikembangkan. Tapi belum merupakan hasil yang aslinya ya. Jadi masih berupa rancangan. Tapi rancangannya sudah menyeluruh. Seperti cara kerjanya, tampilannya seperti apa. Nah, lalu setelah mengembangkan prototipe, solusi yang sudah direncanakan ini diuji. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau belum memenuhi kebutuhan. Nah, jika solusi sudah memenuhi semua kebutuhan, itu bisa langsung dikomunikasikan. Tapi jika belum terpenuhi keseluruhan, artinya masih terpenuhinya itu masih sebagian atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali, itu bisa dilakukan perancangan ulang atau juga bisa dilakukan pengujian ulang. Hasil yang dikomunikasikan itu biasanya berbentuk proposal jika di metode rekayasa. Di dalam penelitian ada yang namanya itu variabel penelitian. Ada beberapa macam variabel penelitian, contohnya yaitu variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel kontrol. Apa itu variabel independen? Variabel independen adalah variabel yang dimanipulasi untuk mempengaruhi nilai dari variabel dependen. Sedangkan variabel dependen kebalikan dari variabel independen. Variabel dependen adalah
variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang nilainya itu dijaga untuk tetap konstan, supaya hasil penelitiannya menjadi lebih akurat ya, akurasi dalam penelitiannya menjadi lebih baik. Nah, contohnya ada penelitian pengamatan pembesaran ukuran roti dari banyaknya gula yang diberikan pada roti. Nah, dari situ bisa diketahui bahwa variabel independennya adalah banyaknya gula, sedangkan variabel dependennya adalah ukuran roti. Karena banyaknya gula itu akan mempengaruhi ukuran dari roti tersebut. Nah, sedangkan variabel kontrolnya adalah jenis roti. Jadi jenis rotinya ini harus dijaga agar tetap sama, artinya jenis rotinya harus sama untuk setiap kali percobaan. Karena untuk jenis roti yang berbeda-beda nanti ukurannya juga akan berbeda-beda, jadi akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu ini ada ide metode rekayasa dari saya, yaitu aplikasi simulasi evakuasi tsunami virtual reality. Nah, jadi kan akhir-akhir ini ada berita yang mengatakan bahwa ada hasil riset dari ilmuwan di ITB yang mengatakan bahwa adanya potensi tsunami 20 meter di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Ini kan merupakan sebuah masalah ya, bencana tsunami ini, karena jika benar-benar terjadi itu akan menimbulkan kerugian, dan salah satu kerugiannya yaitu banyaknya korban jiwa dari bencana ini jika benar-benar terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah ini tentunya perlu dilakukan mitigasi bencana, dan salah satu mitigasi bencananya adalah evakuasi dari bencana tsunami tersebut. Nah, agar masyarakat itu mampu memahami dan juga mengetahui prosedur dalam evakuasi tsunami, maka diperlukan simulasi untuk melakukan evakuasi tsunami terlebih dahulu. Selama ini simulasi evakuasi tsunami itu biasanya dilakukan seperti reka adegan ya, jadi sebenarnya jadi tidak terasa seperti kejadian tsunami pada aslinya, karena hanya berupa reka adegan saja. Nah, jadi virtual reality ini mampu menjadi solusi untuk bisa menyediakan skenario atau adegan yang terasa nyata seperti tsunami pada aslinya. Nah, maka dapat dirumuskan masalahnya, bagaimana caranya membuat simulasi evakuasi bencana tsunami yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan prosedur evakuasi bencana tsunami. Lalu bagaimana caranya membuat simulasi bencana tsunami dapat memberikan pelatihan evakuasi yang terasa seperti kejadian sungguhan. Nah, setelah dirumuskan masalahnya seperti pada tahapan metode rekayasa, yaitu dilakukan background research. Nah, background research ini dapat dilakukan research mengenai model fisik gelombang tsunami, seperti misalnya kecepatan gelombang tsunami itu berapa di dunia nyata, supaya ketika diimplementasikan di dunia virtual reality nanti kecepatan gelombang tsunaminya akan lebih mirip seperti di dunia nyata. Nah, selain itu juga dilakukan research mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana tsunami. Jadi apa saja yang harus dilakukan ketika evakuasi tsunami, itu dilakukan research lebih dahulu untuk nanti diimplementasikan ke simulasi di virtual reality.
Jadi setelah dibuat background research, maka selanjutnya dianalisis kebutuhannya. Jadi dianalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk simulasi evakuasi tsunami virtual reality ya. Nah, kebutuhannya itu dapat diuraikan ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada daftar tugasnya. Jadi daftar tugas apa saja yang harus dilakukan pengguna di dalam aplikasi simulasi evakuasi tsunami ini. Lalu navigasi untuk petunjuk arah bagi pengguna. Lalu juga ada menu bantuan, ada skenario, ada tempat, ada shader air, ada fisik gelombang untuk menggambarkan tsunami-nya. Lalu juga ada lingkungan di pantai, lingkungan 3 dimensi kota, lingkungan 3 dimensi hutan, objek manusia, objek hewan, suara gemuruh air, dan suara teriakan orang-orang. Lalu juga ada kebutuhan perangkat kerasnya untuk mengembangkan aplikasi, dan ada kebutuhan perangkat keras untuk menggunakan aplikasi. Nah, setelah dianalisis kebutuhannya, seperti pada tahapan metode rekayasa, dibuat prototipe dari solusinya. Nah, prototipe dari solusi ini itu dapat digambarkan menggunakan blueprint atau menggunakan diagram, atau juga bisa digambarkan menggunakan desain grafis ya, seperti mockup dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan diagram, yaitu use case diagram, untuk menggambarkan peran-peran pengguna atau pengembang atau juga ahli di dalam aplikasi ini. Nah, jadi peran pengguna di sini digambarkan untuk menggunakan simulasinya, seperti melihat menu bantuan, memulai simulasi, memilih skenario, dan juga melakukan simulasinya sesuai dengan skenario yang dipilih. Nah, peran pengembang di sini itu membuat menu bantuan dan juga membuat skenario baru ya, mengupdate skenario untuk dipilih oleh pengguna. Nah, lalu dalam membuat skenario juga pengembang aplikasi harus berkonsultasi dengan ahli di bidang evakuasi tsunami, atau juga bisa berkonsultasi dengan lembaga penanganan bencana. Nah, lalu saya juga memberikan gambaran prototipe dengan menggunakan mockup. Jadi berikut adalah tampilan dari aplikasi evakuasi tsunami virtual, tapi ini masih berbentuk prototipe, dan ini gambarnya juga diambil dari video game yang sudah ada dari GTA 5. Ini ada tampilan simulasi di menu ya, lalu ada menu pilihan skenario, dan juga ada ketika pengguna sudah memulai simulasi. Jadi di atas kanan itu ada task list tadi ya, ada daftar tugas dari pengguna. Jadi apa saja yang harus dilakukan pengguna ketika melakukan simulasi. Dan juga di kiri bawah itu ada peta untuk navigasi atau petunjuk arah dari simulasi untuk penggunanya. Lalu ada contoh metode ilmiah. Contoh metode ilmiahnya saya ambil dari paper yang dibuat oleh Hin, Mohamed, dan Navid, yang judulnya adalah 3D User Interface Design and Usability for Immersive VR. Jadi dalam paper ini melakukan percobaan untuk mencari tahu apakah ada kaitannya metode-metode user interface. Di sini yang diujikan 3 desain interface, yaitu point and click, controller, dan natural user interface, di mana natural user interface ini dicobakan dengan menggunakan gestur atau gerakan tubuh. Nah, jadi desain-desain interface ini diuji apakah memiliki pengaruh ke dalam waktu pengerjaan
eh, pengguna pada saat menggunakan virtual reality. Nah, lalu juga dalam percobaan ini dicari tahu apakah pengaruh kondisi pengguna ketika sedang duduk atau berdiri itu ada pengaruhnya nggak ke dalam penggunaan teknologi VR. Lalu dirumuskan masalahnya, jadi apakah ada pengaruh dari perbedaan desain interface dalam kemudahan pengguna ketika melakukan tugas dalam komputer dengan menggunakan VR. Lalu juga apakah kondisi duduk atau berdiri juga mempengaruhi kecepatan pengguna dalam melakukan tugasnya di komputer. Lalu juga di sini dicari tahu juga apakah jenis kelamin juga mempengaruhi kecepatan pengguna dalam melakukan tugasnya di komputer dengan menggunakan teknologi VR, dan juga manakah desain interface yang paling efektif untuk digunakan ketika melakukan tugas di komputer dengan menggunakan teknologi VR. Nah, setelah merumuskan masalah, maka dicari landasan teorinya. Dari beberapa studi itu menyatakan bahwa gestur atau interface dengan gerakan tubuh itu lebih efektif dan cepat, juga menyenangkan bagi pengguna. Tapi juga ada yang mengatakan beberapa studi lain itu menggunakan gestur justru akan lebih lambat daripada menggunakan point and click atau controller, karena katanya itu lebih melelahkan, gestur itu lebih melelahkan daripada point and click dan controller. Kenapa melelahkan? Karena gestur melibatkan gerakan tubuh. Lalu variabel penelitian dalam percobaan ini, variabel kontrolnya adalah jenis device virtual reality, karena jika berbeda jenis device-nya, dikhawatirkan kualitasnya juga akan berbeda, kualitas gambarnya, sehingga mempengaruhi kecepatan pengguna dalam mengerjakan tugasnya. Tapi kan yang dicari bukan dari pengaruh dari jenisnya ya, tapi yang dicari itu dari kondisi duduk, desain interface, dan juga jenis kelamin. Maka variabel kontrolnya adalah jenis device virtual reality-nya harus sama. Nah, untuk variabel independen itu kondisi duduk atau berdiri, desain interface virtual reality, dan jenis kelamin. Jadi variabel independen ini nanti yang akan diatur gitu ya, akan dimanipulasi untuk dilihat apakah ada pengaruh ke waktu penyelesaian tugas atau kemudahan peserta dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, variabel dependen ini yang dipengaruhi oleh variabel independen tadi, yaitu waktu penyelesaian tugas dan juga tingkat kemudahan peserta dalam menyelesaikan tugas. Lalu ada prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitiannya dibuat terlebih dahulu. Contohnya seperti dijelaskan bagaimana user interface dari masing-masing metodenya. Ini contohnya adalah desain interface dari point and click. Lalu ini adalah desain interface dari controller. Jadi menggunakan tombol untuk memilih menunya dan juga menggunakan analog. Lalu menggunakan gestur atau gerakan tubuh untuk memilih menu-menunya. Nah, untuk gestur sendiri itu ada aturannya. Contohnya seperti mengepalkan kedua tangan untuk menutup jendela, lalu dengan menunjukkan jari telunjuk itu untuk membuka atau menghapus, dan juga yang lainnya juga ada aturannya gitu. Nah, setelah itu prosedur penelitian juga di sini dijelaskan tugas-tugas tiap peserta ujinya, seperti jadi apa aja yang harus dikerjakan peserta uji ketika melakukan penelitian. Selain itu, peserta juga melakukan interview untuk memilih desain interface mana yang paling mudah, lalu akan diberikan 26 pertanyaan. Nanti
jawaban dari peserta uji itu bentuknya interval dari 1 sampai 5. 1 itu untuk strongly disagree, 2 itu disagree, 3 itu netral, 4 itu agree, dan 5 itu strongly agree. Hasil jawaban dari pengguna itu nanti akan dihitung menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu X1 dikali W1. X1 itu jawaban pengguna, sedangkan W1 itu bobot dari jawabannya, yang nantinya akan dibagi dengan jumlah jawabannya. Lalu diperoleh hasil penelitiannya setelah dilakukan eksperimen, diperoleh hasilnya. Jadi yang paling cepat itu adalah pointer jika dirata-ratakan, dan yang paling cepat itu dilakukan ketika kondisi sedang duduk. Jadi ini sebetulnya angka-angka ini adalah waktu penyelesaian tugasnya ya, penyelesaian tugas peserta uji. Lalu juga ternyata gender atau jenis kelamin juga mempengaruhi kecepatan penyelesaian tugasnya, di mana laki-laki itu lebih cepat menyelesaikan tugas menggunakan teknologi VR. Lalu dari hasil perhitungan jawaban-jawaban peserta menggunakan rumus yang sebelumnya diperlihatkan, itu menunjukkan bahwa pointer dan gestur itu merupakan desain interface yang paling mudah untuk digunakan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain interface itu mempengaruhi kecepatan pengguna dalam melakukan tugas. Lalu kondisi duduk dan berdiri juga mempengaruhi, kondisi dan jenis kelamin juga mempengaruhi. Lalu yang paling efektif itu adalah point and click. Lalu selanjutnya ada contoh metode rekayasa. Jadi contoh ini saya ambil dari pembangunan perangkat lunak yang saya lakukan pada kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang dibangun adalah kebun binatang virtual reality. Jadi masalahnya dalam pengembangan aplikasi ini adalah di saat pandemi seperti saat ini, kebun binatang itu ditutup. Karena semua tempat umum kan semestinya ditutup ya. Jadi kebun binatang juga ditutup. Nah, anak-anak kecil atau pengunjung-pengunjung yang ingin datang ke kebun binatang itu tidak bisa karena ditutup ya tadi ya kebun binatangnya. Jadi diharapkan kebun binatang virtual reality ini dapat menjadi solusi sehingga pengunjung-pengunjung kebun binatang yang tidak bisa datang ke kebun binatang asli itu dapat mengunjungi kebun binatang secara virtual dengan menggunakan teknologi virtual reality. Selain itu, terdapat juga masalah di mana ketika pengunjung mengunjungi kebun binatang asli, itu pengunjung tidak dapat terlalu dekat dengan binatangnya. Contohnya seperti binatang-binatang buas, tentu pengunjung tidak dapat masuk dan dekat dengan binatang buas yang ada di kebun binatang asli. Sedangkan di kebun binatang virtual reality, pengunjung dapat lebih dekat dengan semua binatang yang ada di kebun binatang. Jadi dari masalah tersebut dapat dirumuskan rumusan masalahnya, yaitu apakah kebun binatang virtual reality dapat menghibur pengguna, lalu bagaimana caranya kebun binatang virtual reality dapat menghibur pengguna, lalu apakah pengalaman yang diberikan kebun binatang virtual reality itu mampu mendekati pengalaman yang diberikan oleh kebun binatang asli. Nah, lalu
dispesifikasikan kebutuhannya. Pertama itu dispesifikasikan terlebih dahulu target pengguna kebun binatang virtual reality. Karena dengan mengetahui target penggunanya akan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan di dalam aplikasi ini. Nah, target penggunanya itu ada anak-anak dengan karakter suka hal-hal yang menggemaskan, lalu tujuannya juga ingin melihat dan mengenal hewan, ingin berinteraksi dengan hewan, ingin mendengar suara hewan. Lalu target penggunanya juga ada remaja, di mana remaja ini lebih suka hiburan dan biasanya mengunjungi kebun binatang untuk upload sosial media, untuk hiburan atau wisata. Lalu juga ada orang dewasa, di mana karakternya itu penasaran dengan hewan yang ada di kebun binatang. Dan tujuannya juga untuk mencari tahu lebih dalam mengenai hewan. Dan yang terakhir, penggunanya merupakan turis di mana ingin mengeksplorasi kebun binatang. Nah, kebetulan kebun binatang virtual reality ini dikembangkan menyerupai kebun binatang yang ada di Bandung. Lalu spesifikasi kebutuhan, di mana spesifikasi kebutuhannya diuraikan ke dalam tabel. Jadi semua hal yang dibutuhkan di dalam kebun binatang virtual reality ini diuraikan ke dalam tabel dan dibagi ke beberapa tabel. Jadi yang pertama ada tabel interaksi, di mana di tabel interaksi ini diperlukan berjalan. Jadi penggunanya dapat berjalan di dalam kebun binatang virtual, lalu dapat berinteraksi dengan binatang, dan juga deskripsi-deskripsi binatang, dan memilih menu. Lalu ada tabel spesifikasi kebutuhan efek suara. Jadi efek suara apa saja yang dibutuhkan di kebun binatang virtual reality. Itu ada suara-suara binatang, ada suara background musiknya yang berkaitan dengan kebun binatang. Lalu ada tabel efek animasi. Jadi animasi-animasi apa saja yang harus ada di dalam kebun binatang virtual, yaitu pohon bergerak ketika terkena angin, rumput, juga animasi-animasi hewannya. Lalu ada juga aset-aset yang dibutuhkan untuk mengembangkan kebun binatang virtual reality. Contohnya aset hewan, aset pohon, aset rumput, lalu aset pagar, dan lain sebagainya. Lalu dikembangkan juga prototipenya dari kebun binatang virtual reality ini, digambarkan dalam use case diagram. Jadi peran pengguna dalam aplikasi ini yaitu mengeksplorasi hewan, mendengarkan suara hewan, memberi makan hewan, melihat informasi detail mengenai binatang, dan mengeksplorasi kebun binatang. Lalu prototipe yang dibuat juga menggambarkan storyboardnya. Jadi alur pengguna saat menggunakan aplikasi digambarkan dalam storyboard. Jadi scene pertama itu scene ketika di menu utama. Lalu ada juga penjelasan mengenai ketika pengguna masuk ke gerbang kebun binatang. Lalu ada scene ketika pengguna mengeksplorasi, dan juga ada scene ketika pengguna melihat binatang. Lalu juga ada scene membuka pintu kebun binatang, scene pengguna berinteraksi dengan binatang, dan scene bagaimana membaca deskripsi tentang binatang. Nah, prototipe dalam bentuk storyboard ini dibuat ketika mengembangkan rekayasa perangkat lunak, di mana perangkat lunaknya itu merupakan multimedia. Lalu juga ada prototipe peta dari kebun binatangnya, dan juga ada prototipe dari seperti mock-up ya, dalam bentuk desain grafis. Jadi bagaimana informasi binatang itu ditunjukkan, dan juga menu utama dari aplikasi ini. Lalu berikutnya ada pengujian. Jadi di dalam pengembangan aplikasi ini dilakukan pengujian
ada dua pengujian, yaitu pengujian internal dan juga pengujian heuristik. Nah, di dalam pengujian internal itu dilihat semua fitur-fitur yang ada di aplikasi ini itu diuji. Jadi seperti contohnya di menu utama itu hasil yang diharapkan itu harusnya homepage-nya muncul dengan sempurna dengan rancangan desain UI-nya, lalu juga diharapkan button navigasinya dapat diklik. Nah, lalu hasil pengujiannya button navigasinya ternyata tidak bisa diklik oleh VR Control sehingga menggunakan gaze click. Jadi menggunakan kliknya itu menggunakan pandangan. Tadinya asalnya diharapkan dapat diklik menggunakan button. Nah, tapi pada hasilnya itu tidak dapat diklik menggunakan button. Jadi ada masalah di fitur main menu. Lalu di fitur help itu tidak ada masalah, di fitur kredit juga tidak ada masalah. Ketika di play itu ada masalah, ada jeda kurang dari 2 detik ya. Lalu ketika eksplorasi juga ada masalah, ada lag ketika melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu animasi binatang juga ada masalah, yaitu di mana pada awalnya diharapkan bahwa binatangnya dapat berjalan, tapi di sini tidak dapat berjalan. Lalu juga dilakukan pengujian heuristik. Jadi pengujian heuristik ini pengujian khusus perangkat lunak yang berbasis virtual reality. Jadi pengujian ini dikemukakan oleh Sutcliffe, di mana ada 12 aspek yang dilihat. Nanti aspek-aspek ini akan diurutkan permasalahannya menggunakan nomor. Jadi ada nomor 0, 1, 2 sampai 3, di mana 3 itu merupakan masalah yang harus diperbaiki karena sifatnya prioritas ya. Sedangkan 0 dan 1 itu dapat diabaikan, 2 itu dapat diperbaiki atau juga dapat diabaikan terlebih dahulu. Ada 12 aspek yang harus dilihat. Nah, setelah melakukan pengujian, jadi dapat dilihat bahwa aplikasi ini masih ada beberapa yang tidak memenuhi kebutuhannya, dan juga masih ada beberapa masalah yang harus diperbaiki sehingga harus dilakukan perancangan ulang. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi penelitian dan juga metodologi ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.